Halo guys, welcome back to this channel ya. So, di video kali ini kita akan melanjutkan ya dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita udah membahas ya mengenai SDLC. Kita udah membahas juga perbandingannya ya satu sama yang lain. Dan di video kali ini kita akan fokus ke yang udah paling sering digunakan nih saat ini ya. Apalagi kalau kalian di startup ya. Sekarang pun di perusahaan besar, teman-teman juga menerapkan sistem ini ya, agile. Nah, kenapa sih ya sekarang itu agile makin banyak adaptasi itu ya sama beberapa company karena pertama ya namanya teknologi udah menjalar kemana-mana dan setiap setiap saat tuh pasti ada update gitu ya, setiap saat tuh pasti ada business requirement yang berganti-ganti, terus ada juga yang mau nambah gitu ya. Jadi banyak sekali perubahan yang bisa terjadi dalam waktu yang singkat gitu. Karena kan di saat ini juga kondisi itu nggak pasti ya. Misalkan kalian udah punya satu ini nih, satu bisnis idea atau satu produk idea gitu. Terus kalian mau coba execute, terus eh apa? Kita kan harus namanya testing the market dulu ya kan. Apalagi kalau ada opportunity kelihatan nih belum ada yang masuk ke situ, kita mau mulai, kita harus cepet-cepetan dong. Nah, makanya oleh karena itu agile itu sangat dipakai sekarang ya. Terutama di saat apa ya, barrier to entry untuk membuat produk atau bisnis itu mudah gitu. Jadi semua orang berkompetisi ya, cepet-cepetan gitu. So, itu adalah core dari agile. Agile itu maksudnya lincah ya. Bahasa Indonesia itu lincah, cepat gitu. Nah, anehnya ya, Agile Manifesto ini udah ada di tahun 2000-an gitu ya. 2000 awal, saat mungkin HP masih Nokia ya, HP masih mungkin segede batu bata gitu. Nah, dulu itu udah ada namanya Agile Manifesto gitu ya. Ya sebelum tahun 2000-an sih mereka pakai waterfall semua untuk membuat software gitu. Mulai saat ini mulai ada manifestonya, mulai kayak ada prinsip-prinsipnya gimana cara membuat software secara agile dan ya sampai sekarang lah gitu ya. Berkembang-berkembang terus. Nah, ya mungkin awalnya pasti nggak kurang diadaptasi lah ya, tapi setelah bertahun-tahun sampai sekarang, even sekarang udah banyak sekali ya tool automation kayak DevOps, CI/CD, terus ada lagi mungkin infrastruktur as code. Jadi kita sekali sekali code, sekali push ke Git gitu, semuanya langsung keubah gitu ya. Jadi secepat itu perubahannya. Ya bandingin sama waterfall gitu ya. Waterfall kalian mau ngubah, kalian harus ke requirement lagi dari awal ya. Requirement, terus planning dan seterusnya. Bisa aja kalau waterfall bisa berbulan-bulan, sedangkan eh kalau mau pakai DevOps CI/CD bisa dalam hitungan hari aja udah kelar gitu ya. Nah, ini formalnya ada di sini teman-teman ya. ejamanifesto.org. So, di sini gua akan bacain ya dan jelasin juga lah satu-satu. Kalau baca doang semua orang bisa gitu ya. Nah, ada 4 value sama 12 principle gitu ya. 12 principle ini di-derive atau diturunkan dari 4 value ini ya. Kita bahas yang value dulu ya. Jadi value itu apa aja sih yang dipentingkan di agile gitu ya. Nah, individual sama interaksi itu lebih penting daripada proses sama tools ya. Berarti komunikasi ini yang lebih penting ya, di agile daripada mau pakai tools apa, mau proses apa ya, mau pakai Scrum, mau pakai Kanban, mau pakai apa gitu. Itu kurang penting. Ya, yang penting adalah interaksi antar individunya. Jangan sampai terhambat gitu ya. Misalkan antar individu saling bersaing gitu atau saling permusuhan atau mungkin keterbatasan bahasa gitu ya. Nah, itu akan menjadi sangat sulit kalau mau agile ya. Make sense juga kan? Karena kan ya namanya individu ya, orang kalau misalkan udah apa ya, udah enak ngomongnya sama yang lain, proses sama tuh nggak akan menjadi hambatan gitu. Pasti akan lancar-lancar aja. Mau prosesnya mau pakai waterfall kayak mau pakai apa ya. Tapi kalau individunya oke, ya saling komunikasi dengan baik, ya enak sih. Jadi individu ini bukan hanya antar tim ya, tapi lebih ke antar user ya, antar antar tim sebelah gitu ya, bukan di dalam tim maksudnya. Nah, kemudian yang kedua adalah working software over comprehensive documentation ya. Berarti yang penting softwarenya jalan dulu ya kan. Kalau kalian mau
launch software ya. eh End user kalian kan nggak peduli kalian punya dokumentasi atau enggak. Yang penting softwarenya jalan dulu deh gitu. Dokumentasi bisa belakangan. Bukan berarti dokumentasi nggak penting ya teman-teman ya. Cuman belakangan aja gitu. Yang paling penting adalah softwarenya bekerja dulu. Ya. Kalau waterfall kan dia harus dokumentasi dulu ya. Kan harus dari planning dulu baru ke development. Kemudian customer collaboration over contract negotiation. Jadi lebih lebih menekankan kolaborasi customer dulu. Ya kontraknya nanti dulu aja deh gitu ya. Kontraknya nanti dulu. Oke. Terus berikutnya adalah responding to change over following a plan. Jadi lebih lebih prefer untuk ketika ada perubahan ya kita merespon itu daripada kita menolak dan stick to the plan ya. Jadi di sini lebih mementingkan customer gitu, mementingkan siapa yang punya siapa sih end user dari produk kita gitu. Kalau misalnya mereka mau berubah ya udah nggak apa-apa gitu ya. Itu kan namanya agile juga kan. Agile kan namanya ya harus banyak perubahan gitu. Nah, ini adalah value-nya itu. Ini adalah what-nya. Terus ini prinsipalnya, prinsipal tuh kayak how-nya gitu ya. Nah, yang pertama adalah prinsipnya priority paling tinggi ya. Itu adalah untuk memuaskan customer melalui early and continuous delivery of valuable software. Ya, jadi software itu harus early as possible supaya apa? Supaya customernya bisa kasih input nih kayak, oh ini kok terlalu lemot ya, oh ini buttonnya aku nggak mau kasih taruh di sini nih gitu. Nah itu adalah prinsip yang pertama. Jadi lebih enak kalau early ya. Early itu bisa early testing, bisa early fix dan seterusnya. Continuous delivery itu maksudnya ya ketika kita selesai coding bisa langsung ke deliver gitu ya nggak perlu nunggu proses yang lama. Kemudian ini welcome welcome changing requirement ya mirip sama yang nomor 4 ini ya. Bahkan delay development. Bahkan misalnya ketika development udah jadi mau masuk testing terus requirementnya ganti. Nah, kayak itu kita bisa menerimanya gitu ya. Ya yang penting jangan sampai ada namanya scope creep ya. Scope creep nanti kita belajar di next slide. Scope creep itu dimana scope-nya kayak terlalu luas gitu. Ya, ya oke lah misalkan mau ganti warna button atau misalkan mau nambah apa tapi kalau misalkan sampai nambah fitur atau mengubah fitur jadi nggak jadi deh fitur ini nah itu hati-hati ya. Ya kalian harus bijak juga lah ya dalam menerima changing requirement gitu ya. Agile process memanfaatkan change for the customer's competitive advantage ya. Jadi ini yang paling penting sih gimana caranya supaya bisa kompetitif dalam segi waktu ya. Kemudian deliver working software frequently. Ya, biasanya kalau nanti Scrum kita belajar di next video itu biasanya tiap 2 minggu atau sampai 4 minggu sekali itu. Nah, from a couple of weeks to couple of months with a preference to the shortest time scale. Ya, bukan kayak waterfall yang langsung jeder gitu ya, Big Bang langsung softwarenya jadi ya, tapi ini pelan-pelan ya. Mungkin kita udah belajar ya di sebelumnya di modul web, kita bikin ya yang simpel-simpel dulu UI dulu terus pakai kilogram itu ya yang penting gambarnya ada ya udah itu yang dirilis duluan terus next sprint mungkin kita refaktor pakai React ya atau mungkin tambahkan fitur login ya gitu yang penting dulu ya MVP-nya dulu minimum viable produknya supaya kita bisa tes ke pasar gitu ya. Kemudian business people and developer harus bekerja bersama-sama gitu ya. Ini kan orang yang nggak punya skill teknik ya teknis. Ini adalah orang yang punya skill teknis. Tapi developer biasanya dia nggak punya juga skill bisnis kayak dia nggak tahu produk ini digunakan untuk apa sih gitu ya. Value-nya apa ke user gitu ya. Yang tahu adalah business people ya. Tapi business people ya seringkali dia tidak tahu juga teknisnya gimana. Jadi dia mungkin melihat fitur itu kayak gampang gitu, padahal sebenarnya sulit ya. Misalkan kayak fitur login, oh gampang nih login doang kan satu button doang. Nah tapi kan di belakangnya di backendnya itu ribet ya. Yang pakai cookies lah, nanti pakai CWT gitu. Nah ini makanya harus work together. Ya makanya individual dan interaction ini penting, jauh lebih penting ya daripada proses. Kemudian build project around motivated individuals dan kita harus ngasih mereka environment support they need ya. Misalkan, oh gue butuh SMI ya atau subject matter expert. Ya, ini adalah orang yang
orang yang expert di bidang tertentu gitu. Misalkan ada junior lagi di assign untuk membuat apa ya? Misalkan big data processing gitu ya, padahal belum ada orang yang bisa gitu. Makanya dia mungkin perlu tuh environment buat testing ya teknologinya, terus orang-orangnya yang jago, misalkan jago Hadoop gitu ya untuk membantu. Nah, seperti itu. Kemudian em, efisien dan efektif method untuk membawa informasi within the development team face to face conversation. Ya, ini berarti conversation-nya prefer face to face daripada teks ya. Karena kalau teks pastilah emosi itu pasti nggak kesampai ya kalau lewat teks ya. Mungkin ada orang yang santai tapi mungkin bahasanya terlalu apa ya terlalu kaku gitu ya. Jadinya kelihatannya marah padahal enggak gitu. Nah, mending face to face conversation. Kemudian working software is a primary measure of progress ya. Jadi measure of progress dihitung dari ini working software itu seberapa maju ya, softwarenya seberapa lengkap gitu. Kemudian agile process promote sustainable development. Sponsor ini orang yang membiayai ini ya, orang yang bertanggung jawab kepada project kita. Developer dan user harus bisa memaintain constant pace indefinitely ya. Berarti secara terus-terusan harus kecepatannya itu harus sama gitu. Sustainable. Jangan di awal-awal kayak biasanya gitu ya. Kalau di awal-awal kita tuh ambis gitu ya. Ya sama sih, gue juga seperti itu ya. Di awal-awal tuh biasanya ambis, terus di tengah-tengah itu baru kayak apa ya? Baru mungkin kita udah tahu semuanya gitu. Kita udah planning, kita udah apa, terus di tengah-tengah itu kayak misalkan banyak obstacles atau misalkan em, apa ya? Bosen atau ke distract sama project lain gitu. Nah, itu kita harus bisa memanage ini lebih ke soft skill ya. Kita harus bisa memanage diri kita sendiri supaya tetap sustainable, tetap apa ya, tetap konstan ya kecepatannya. Kemudian continuous attention to technical excellence and good design enhance agility. Nah, ini attention ke technical excellence ini mirip seperti XP ya, extreme programming, berarti fokus ke hal teknisnya gitu. Dan harus good design juga di awal-awal ya. Mungkin misalkan pakai nanti desain pattern yang oke ya atau apa pakai hexagonal arsitektur atau apapun ya MVC, MVP dan lain sebagainya. Nah, itu bisa meningkatkan kecepatan ya. Karena less of apa ya clutter ya, less of clutter dan lebih enak aja dilihat gitu ya. Misalkan maintainnya good desainnya bagus, kita tahu nih kalau misalnya ada perubahan kita mau ngubah di mana ya. Itu lebih cepat. Dan simplicity ya untuk maximizing the amount of work not done is essential gitu. Um, the amount of work ya intinya apa ya? Sebentar, ini gue coba baca dulu. The art of maximizing the amount of work. Hmm. Oke, sorry kita skip dulu aja deh simplicity ya. Mungkin sih lebih tepatnya ke ini ya. Kalau gue bisa kasih komentar, kalau simplicity ini lebih fokus ke kerjaan aja gitu ya. Untuk tim developmentnya, fokus ke kerjaan ya. Oh iya, ya. Ini kan ada namanya work in progress ya, work in progress limit. Nah, berarti di in doing ya, kan ada namanya to do nanti ya di Kanban kan to do, terus ada doing, ada done. Nah, ini kan kita harus ngelimit supaya lebih simple, supaya kita nggak pikiran kita nggak kemana-mana, kita nggak perlu context switch ke satu tugas ke tugas yang lain gitu. Kemudian best architecture requirement dan design image from self-organizing teams. Ya, timnya harus self-organizing, jangan depend ke yang lain ya. Berarti kita harus satu tim ini harus ada leader yang bagus, yang oke ya. Jadi harus ada kayak Scrum Master nanti ya namanya. Atau project leader yang oke ya, supaya arsitekturnya bisa bagus, requirement dan desain. Mungkin kelihatannya nggak direct ya, nggak direct self-organizing teams bisa kayak gini, tapi ini mungkin lebih ke indirect aja sih, ya. Jadi dengan adanya self-organizing teams, ini bisa membuat yang lain jadi oke gitu ya.
Nah, ini ya dalam regular intervals mungkin seperti mingguan atau 2 minggu atau event harian, timnya tuh merefleksi bagaimana caranya supaya bisa lebih efektif. Kemudian kita harus mengubahnya ya dan eh ya mengubahnya supaya lebih efektif lagi. Ya intinya gitu. Ya intinya harus kayak ada suatu event di mana kalian tuh ngobrolin kira-kira apa sih yang nggak buat efektif gitu ya. Oke, so ini Agile Manifesto ya. Kita akan langsung lanjut aja ke yang namanya Scrum. Jadi Scrum ini adalah metode ya dari Agile Manifesto ya. Agile itu kan kayak ya prinsip-prinsip doang. Sekarang Scrum itu kayak bener-bener implementasinya gimana gitu. Nah, ini adalah contohnya ya. Scrum ini lumayan ribet sih teman-teman daripada Waterfall ya. Ini mungkin soft SDLC paling ribet ya. Jadi ini adalah Scrum Guide-nya. Ya, kalian mungkin bisa baca di sini. Ya, ini udah sangat menjelaskan sih tuh Scrum Guide ini. Nah, jadi yang pertama Scrum itu ada dibagi menjadi tiga role ya. Pertama ada Product Owner. Ya, jadi misalkan di sini ada ya kumpulan orang-orang ya mengerjakan suatu project yang sama gitu ya. Ada Product Owner, ini ada Scrum Master. Ya biasanya satu-satu nih. Ini satu, development team biasanya ada banyak. Ya. Nah, ini adalah Product Owner nih, PO ya. Ini adalah misalkan SM, Scrum Master di sini. Product Owner itu adalah merepresentasi stakeholder ya dan suara dari customer ya. Di sini itu kayak ada proxy untuk ini orang yang menggunakan project kita nanti ya atau software kita. Biasanya sih Scrum itu nggak hanya untuk software ya, tapi kemungkinan besar sih software gitu. Berarti ini anggap aja end user yang akan pakai project software yang kita buat gitu. Sedangkan PO, Product Owner itu adalah yang menyuarakan dianya, kayak DPR-nya dia lah ya, representatif dari mereka. Nah, dia itu responsible untuk memastikan bahwa tim itu menyediakan value to the business ya, bahwa mereka tuh bekerja kayak arahannya itu tepat itu loh ya, visinya itu tepat gitu. Makanya product owner biasanya dibilang dia itu build the right thing ya. Sedangkan development team di sini ya developer biasa ya yang mengerjakan codingannya ya, programmer atau analis itu. Nah, ini biasanya build the thing right ya. Buat hal itu dengan benar. Saat ini buat hal yang benar gitu ya. Nah, kita ke development team dulu deh ya. Ini adalah cross-functional group of professional ya. Jadi maksudnya ada berbagai macam ya, nggak punya developer, ya apapun ya, mau developer, mau graphic designer, mau apa gitu ya. Yang penting ini satu 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 project yang sama gitu. Ya, ya intinya ya mereka itu yang mengerjakan lah ya projectnya gitu. Kayak kayak kulinya gitu ya. Tapi ya ini harus hati-hati teman-teman ya, bukan berarti product owner itu levelnya di atas development team atau gimana ya, semuanya setara, cuman beda role aja gitu. Karena ya product owner belum tentu bisa ngoding juga, belum tentu bisa desain juga gitu ya. Mungkin dia skillnya yang harus dipunyai adalah kayak empati gitu ya kepada customer, terus dia bisa kayak kasih kasih arahan gitu. Nah, kemudian Scrum Master ini menurut gue adalah orang yang soft skillnya harus paling oke, leadership skillnya harus paling oke. Kenapa? Karena dia tuh memfasilitasi Scrum proses ya. Nanti ada beberapa proses di Scrum ya. Dan memastikan timnya itu ya mengikuti kaidah dari Scrum praktis, praktek Scrum. Terus Scrum Master dia itu juga kayak kadang kasih semangat gitu ya tiap hari supaya ininya bisa gitu ya, supaya timnya bisa. Mungkin kalian mikirnya, gue dulu juga mikir gini sih kayak masa sih cuma mau semangatin gitu, jadi cheerleader doang dong gitu. Nah tapi dia itu juga berjasa untuk ini ya, dia tuh mengurangi yang namanya kayak beban gitu ya, dan memprotek tim dari distraction gitu. Misalkan ada project baru nih ya, ada manajemen mau ngobrol ke sini gitu ya. Nah, harus lewat Scrum Master dulu. Ya, entah Scrum Master bilang nggak boleh gitu, karena lagi fokus ngerjain ini. Nah, itu adalah tugas dari Scrum Master. Atau misalkan dia lagi butuh orang ya, orang di departemen lain, tapi slow respon nih. Nah, nanti Scrum Master yang bisa eskalasi ya, mungkin ini ada atasannya dia ya. Mungkin dia bisa eskalasi ke atasannya, bilang, ini nih slow respon gitu. Nah, intinya Scrum Master harus bisa gimana caranya supaya nggak ada hambatan dalam mengerjakan Scrum ini, Scrum prosesnya. Oke, itu 3 role ya dari Scrum team. Terus ada namanya events. Events ini adalah
apa namanya itu, eee, upacara seremoni apa aja yang harus ada di dalam Scrum ini, ya. Yang pertama adalah sprint, ini yang paling umum ya. Ini adalah kayak iteratif sama increment-nya ya. Satu iteratif atau satu increment itu satu sprint. Ini adalah time box period, biasanya 2 sampai 4 minggu tergantung dari tim ya. Biasanya sih 2 minggu ya. 4 minggu kayaknya kelamaan. Nah, di mana potentially realizable product increment is created gitu. Jadi kan kalau tadi itu setiap di Scrum itu teman-teman setiap increment ya, setiap sprint ya, setiap 2 minggu itu kita harus harus ada sesuatu yang ditambahkan di produk kita itu. Ya. Nggak boleh kayak nggak ngapa-ngapain 2 minggu gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya ini harus di-adjust dengan baik gitu. Mungkin ada yang bilang kok 2 minggu itu terlalu cepat karena mungkin untuk melakukan satu iteratif itu perlu banyak proses ya, perlu banyak stakeholder ngobrol ke sini ngobrol ke situ ya. Makanya ini adjustable juga sebenarnya. Nah tapi itu harus konsisten durasinya ya, nggak boleh sprint 1 itu 2 minggu, sprint 2 3 minggu nggak boleh ya, dari awal udah harus sesuai ya supaya lebih enak untuk melakukan projectionnya ya. Oke, terus ada namanya sprint planning. Nah, sprint itu kan the whole iterative process ya. Jadi dari sini ke sini tuh sprint, satu sprint namanya. Sprint planning itu biasanya di awal-awal sprint sini ya, di awal-awal sprint. Ini adalah meeting eh di mana kayak kita itu bisa memplanning kita mau ngerjain apa sih di sprint ini gitu. Ya, kita mau ngerjain apa di sprint ini gitu. Nah, plan ini dibuat oleh seluruh Scrum team, nggak cuma product owner ya. Ya kalau product owner doang atau Scrum Master doang, kita nggak melihat dari kacamata developer, ya bingung gitu. Kita bakal kasih, misalkan dia nggak tahu ya, kan tadi gue balik ya, yang tadi kadang orang bisnis juga nggak tahu teknikal ya. Mungkin ini, oh ini penting, tapi dia nggak tahu secara teknikal seberapa sulit. Makanya semuanya harus masuk di dalam sprint planning ya. Harus ada, ya nggak semua development team lah ya. Mungkin hanya beberapa perwakilan aja gitu boleh. Ya. Terus dari Scrum itu biasanya sih tiap hari ya. 15 minutes, biasanya 15 menit, harus di time box juga supaya nggak terlalu kemana-mana ya. Untuk development team untuk mensynchronize activity dan membuat plan untuk 24 jam ke depan. Nah, ini dilakukan di waktu yang sama dan tempat yang sama setiap hari. Ya, ya tempat ini apapun lah ya, misalkan online ya bisa biasanya di Zoom atau Microsoft Team, ruangan yang sama setiap hari gitu. Ya, jadi ini harus di time box ya teman-teman. Jadi di daily Scrum itu kita nggak boleh bahas kayak ada masalah nih, ini resolve-nya gimana ya, terus discuss nih resolve-nya gimana. Nah, itu di beda meeting ya, karena daily Scrum kan harus diikuti oleh semua orang ya, supaya kita bisa nge-track progresnya ngapain ya. Karena kalau misalkan mau discuss problem, siapa tahu PIC problemnya cuma satu ini sama satu ini gitu. Sedangkan yang lain kayak di meeting itu diem-dieman, nggak tahu apa-apa ya. Makanya untuk bahas problem itu di meeting lain lagi ya. Daily Scrum untuk makanya harus di limit ya 15 menit gitu. Ya. Terus sprint review itu adalah meeting at the end of the sprint untuk menginspect increment dan adapt the product backlog ya. Ini nanti kita belajarin maksudnya apa ya. Jadi intinya sprint review itu di akhir sini ya, di akhir sini. Ya, di akhir-akhir banget. Nah, tapi sprint review itu lebih membahas ke ini kayak em, pekerjaan yang sudah selesai itu berapa banyak sih ya, berapa banyak value yang bisa diberikan di dalam produk ini, dalam project ini, atau di dalam sprint ini ya, value apa yang bisa diberikan. Nah, eh bukan value apa yang bisa diberikan, value apa yang telah diberikan di dalam sprint ini, gitu. Nah, itu untuk sprint review itu lebih ke pekerjaannya ya, untuk kerjaannya, tapi retrospektif ya. Ini lebih kayak kita refleksi nih, di sprint ini ada tantangan apa aja sih gitu ya. Atau ada unek-unek apa sih dari developer gitu ya. Ini adalah opportunity untuk Scrum Team untuk menginspect dirinya sendiri dan membuat rencana untuk improvement to be enacted during the next sprint. Berarti misalkan nih, oh, gue ngobrol ke tim A ternyata lama banget ya, jadi bisa ke apa? Mundur sampai 5 hari atau 4 hari gitu ya.
Nah, jadi next sprint, ya mungkin kita eskalasi dulu ke leadernya tim A, kita kasih tahu unek-unek kita apa gitu ya, supaya di next sprint bisa lebih lancar. Ya ini lebih ke kayak quality-nya aja, quality orang-orangnya. Ya, makanya kan tadi dibilang kan orang itu lebih penting daripada proses sama tools. Sedangkan ini sprint review itu adalah hasil kerjanya yang di review. Ini adalah kayak di proses itu, ya proses itu ada hambatan atau enggak, gitu ya kira-kira. Nah ini biasanya di awal sih ya namanya sprint tuh ini ya misalkan kotak nih sprint ya. Di awal tuh ada sama sprint planning. Sprint planning di sini. Ya jadi Scrum itu setiap hari sini ya. Ini misalkan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 gitu ya. Ini tiap hari dari Scrum 15 menit. Terus by the end of the Scrum di sini ini ada namanya sprint review dulu nih di sini ya. Ini sprint review ya. Kemudian setelah sprint review selesai, sprint retrospektif di paling belakang. Terus balik lagi ya, scrumnya mulai lagi di sini. Ini baru sprint planning lagi di sini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kayaknya sih ini bisa digabung ya meeting untuk setiap ini, tapi alangkah baiknya untuk dipisah. Supaya apa? Supaya kadang sprint review itu juga banyak sih teman-teman ya, juga lama gitu. Misalkan bisa 2 jam atau 3 jam. Nah, kalau digabung sama retrospektif, apalagi gabung sama sprint planning, ya otak kita nggak bisa sih ya dalam waktu yang sama ikut meeting sampai lebih dari 2 jam tuh menurutku udah capek ya. Makanya harus dipisah-pisah. Nah, ini ada beberapa artifak ya. Artifak itu kayak benda-benda apa aja yang ada di dalam sprint gitu. Yang pertama yang paling penting adalah product backlog ya. So, product backlog ini adalah item apa yang mau di-develop ya. Ordered list of everything yang digunakan di dalam produk. Ini adalah single source of requirement for any changes to be made to the product. Ya, berarti di saat sprint planning ini teman-teman ya, di awal-awal, biasanya product owner, scrum master, dan development team itu sama-sama kayak, sorry, product owner, ya, mereka sama-sama kayak bikin product backlog gitu ya. Untuk kasih list apa gitu. Kayak misalkan, oh fitur login, terus fitur like, fitur apa. Nah, itu adalah namanya product backlog. Ya. Biasanya sih di Jira ya. Kita udah pernah belajar sebelumnya yang di sini. Nah, ini adalah product backlog biasanya. Satu, satu, satu gitu ya. Ada fitur apa gitu. Nah, itu dibuat oleh semuanya. Kemudian, nah di dalam sini biasanya ada effort estimation juga. Ya, misalkan fitur like kan beda nih sama fitur login ya. Pasti lebih simpel yang harusnya sih lebih simpel fitur like ya, harusnya gitu. Nah, mungkin seperti itu. Jadi nggak setiap pada backlog itu bobotnya sama ya. Nah, kemudian ada lagi namanya value. Value ini kayak kita kasih scoring seberapa penting sih fitur ini bagi user gitu. Ya, mungkin kalau login ya lebih penting lah ya daripada like harusnya sih. Karena kan itu terkait account ya, terkait password account dari user gitu. Atau misalkan pada backlog kan nanti ada yang berupa refinement juga. Misalkan ada serangan ya, ransomware atau apa. Nah, itu pasti untuk mengubah, untuk membalikkan sistem, itu value-nya pasti paling tinggi deh, gitu. Ya, jadi macam-macam value ini. Ya, kita bahkan bisa value ini kasih kayak semacam t-shirt size ya. T-shirt size ya. Mau ukuran XL, L atau apa ya. Saya tergantung, ya tergantung tim sih. Tapi gue lebih prefer pakai angka daripada t-shirt size. Agak kurang masuk aja bagi gue gitu. Terus ada lagi order itu kayak hmm, apa urutan apa yang paling paling didahulukan ya, yang paling diprioritaskan dikerjain duluan sama yang paling enggak. Ya, ini harus ngubah ini sih, harus main-mainan di sini. Jadi semakin gede value-nya dan semakin kecil effort estimation, harusnya paling paling tinggi ya, yang harus paling didahulukan dulu. Ya kira-kira seperti itu. Dan ini biasanya di-adjust oleh PO aja sih, bukan bukan Scrum Master, bukan development team gitu. Ya, kenapa? Mungkin ya karena ini sebenarnya juga job desk-nya dari PO sih, product owner. Karena kan dia udah tahu nih effort estimation. Ini kan biasanya diisi oleh Scrum Master sama development team gitu kan.
Nah, kemudian untuk bikin produk backlog itu nggak ada standar untuk membuat produk backlog itu seperti apa ya. Jadi seringkali ini dibuat menggunakan yang namanya user story. Jadi ini tambahan aja ya. Ini nggak ada, sebenarnya nggak ada di dalam Scrum Guide ini ya. Ini hanya kayak semacam bantuan aja cara membuat produk backlog yang bagus itu seperti apa gitu. Nah, user story itu adalah simple description untuk fitur yang dikatakan dalam perspektif user. Kompetnya gini, sebagai user, gue mau apa sehingga gue bisa apa gitu. Jadi ini ada user role-nya, ada action-nya apa, ada value-nya apa. Contoh sebagai sebagai misalkan Instagram user ya atau kilogram user, gue mau fitur like supaya gue bisa eh mendapat rekomendasi foto-foto yang gue udah like ya, intinya gitu. Ya, jadi di sini adalah kilogram user ya kan. Action itu adalah gue bisa like ya. Jadi ini ada fiturnya apa, value-nya itu di sisi bisnisnya apa ya. Sehingga gue bisa ngapa-ngapain. Ya mungkin yang dilihat dari development ini biasanya actionnya apa gitu. Karena ini the real produknya apa ya. Tapi yang dilihat dari PO, product owner adalah value-nya apa. Ya, kira-kira seperti itu. Terus kita bisa juga untuk membuat epic. Ini namanya collection of user story. Ya, misalkan kayak tadi ya, kayak fitur like, terus ada lagi mungkin fitur machine learning untuk recommendation systemnya. Nah, itu dalam satu epic yang sama ya, karena membawa suatu impact yang sama gitulah ya, meskipun value-nya beda-beda. Nah, ini ada invest, ini adalah ya akronim lah ya dari bagaimana kita membuat user story yang oke gitu. Yang pertama kita harus independen, jadi satu story nggak boleh bergantung ke story yang lain. Kemudian negotiable, dia itu harus ada ruang untuk diskusi gitu. Kemudian valuable, dia itu harus mendeliver value ya. Hmm, harus mendeliver value. Kemudian estimable itu harus bisa di estimate kira-kira kapan kelar. Nah, kadang ini susah teman-teman ya, kita estimate berapa kelar karena banyak sekali hambatan kan ya. Nah, makanya definition of done itu harus kelar dulu ya. Kapan sih definisi produk backlog ini sudah selesai, sudah dianggap done gitu ya. Kapan sih ini boleh bisa digerakin di dan sini gitu ya, kalau Kanban. Nah, itu harus jelas. Terus juga nanti ada namanya peer review ya untuk melihat hasil kerja kita seperti apa itu. Jadi misalkan kita udah selesai ya, misalkan ini tanggung jawab si ini nih, ya dia udah selesai, terus biasanya orang lain di sini yang akan ngecek udah bener atau enggak. Ya, itu terkait sih sama XP ya, pair programming di XP. Terus ada namanya small, ya. Dia itu juga harus bisa sekecil mungkin gitu. Sekecil apa sih? Ya, pinter-pinteran aja ya. Jangan sampai terlalu kecil kayak misalkan membuat folder mkdir gitu. Nah, itu terlalu kecil teman-teman ya. Jadi ini harus pinter-pinteran ya untuk ngatur seberapa gede atau seberapa kecil. Rule of thumb-nya adalah ini bisa di-fit di dalam plan sprint gitu. Misalkan dalam 2 minggu itu harus sudah kelar. Kalau misalkan terlalu gede perkiraannya, kita harus membagi ini ke yang lebih kecil lagi ya. Contoh misalkan nih fitur login ya kan, fitur login kayaknya kok dipikir-pikir nih 3 minggu deh jadinya. Nah, tapi kan misalkan sprintnya cuma 2 minggu. Nah, makanya bisa dibagi dua tuh. Bisa mungkin front endnya jadi satu story, satu backlog, back endnya satu backlog. Ya, bisa jadi seperti itu. Sorry guys. Terus terakhir ada testable ya. Itu ada namanya acceptance criteria. Ini beda sama definition of done. Definition of done itu di mata developer ya. Di mata development team, tapi acceptance criteria ini mungkin di mata si product owner ya. Ini lebih fokus ke user. Apakah udah sesuai kemauan user atau belum? Dan kalau ini apakah
apakah things-nya sudah build dengan benar atau belum, ya, build the thing right. Tapi yang essential kriteria itu adalah apakah sudah membuat em, membuat writing, membuat hal yang benar gitu. Ini membuat hal dengan benar, ini membuat hal yang benar gitu ya. Ini juga mendecide kapan story-nya tuh sudah selesai gitu. Nah, kemudian ini product backlog ya. Jadi ini kayak keseluruhan fitur-fitur tidak terkait dengan sprint gitu. Kemudian ini ada namanya sprint backlog. Ya, ini basically ya beberapa product backlog yang dimasukin dalam goal sprint ya. Jadi ini beberapa product backlog item yang diselect untuk suatu sprint. Jadi suatu sprint ini harus menyelesaikan berapa product backlog apa aja gitu ya. Dan juga rencana untuk mendeliver product increment dan merealize sprint goal. Ya, ya intinya itu sprint goal deh. Kayak satu sprint itu mau ngerjain apa aja. Ya, intinya gitu. Ya, diambil dari product backlog. Jadi misalkan yang di sini ya, ini kan backlog nih. Ini biasanya satu sprint ya. Mulai dari sini ke sini itu satu sprint. Nah, tadi sprint backlog itu yang ditaruh di sini, yang ditaruh di to do ya, doing gitu ya. Oke. Terus ada lagi increment. Nah, ini gue suka kadang bingung nih ya, bedanya apa? Sprint goal sama increment ya. Jadi increment itu adalah total dari semua product backlog item yang di-complete ketika during a sprint, ketika sprint, dan value-nya apa aja. Value of the increments of all various previous sprints. Nah, ini sama lah ya seperti sprint goal sebenarnya, tapi sprint goal itu hanya cuma satu, teman-teman ya. Hanya kayak sebuah satu statement gitu. Misalkan goal sprint ini, kamu membuat fitur user gitu kan. Di dalamnya ada beberapa increment tuh. Ya, increment satu adalah fitur login. Increment kedua membuat skema database user gitu. Mungkin terus increment ketiga adalah memastikan bahwa password ini udah di-hash dan udah aman ya. Contohnya seperti itu. Ya, itu ada increment. Jadi ingat ya, increment itu adalah part of sprint goal. Jadi sprint goal cuma satu, increment bisa banyak. Dan increment itu hidupnya cuma di satu sprint aja, teman-teman ya. Sprint backlog juga hidupnya hanya dalam satu sprint, tapi kalau product backlog ini ya keseluruhan sprint itu ya dia hidup terus ya, kecuali dia udah dimasukin ke sprint backlog ya. Dia akan di-remove dari product backlog. Oke. Nah, ini adalah gambaran ya dari product backlog ya. Ini ya sekali lagi ini bukan terkait user aja ya, karena kan bisa aja kita cuma mau refactoring atau kita mau repointing atau migrasi database, itu kan dari POV user nggak bahkan transparan gitu ya, nggak ngefek sama sekali. Nah, tapi backlog itu bisa berubah seperti itu ya. Jadi bisa aja fitur ya, ini terkait user kan, user story, use case, terus apapun itu. Terus ini untuk memperbaiki bug ya, defect itu memperbaiki bug yang mungkin bug itu nggak kedetek pada saat testing ya, namanya juga manusia ya kan, membuat testing kriteria mungkin ada yang miss gitu ya. Kemudian technical work ini lebih kayak tadi ya, repointing database atau migrasi database atau refactoring dan lain sebagainya. Terus ada namanya knowledge acquisition gitu. Nah, terus yang ini adalah ya ini visualnya lah ya dari tadi. Jadi input dari customer, terus manager, stakeholder, eksekutif dan lain sebagainya. Ini ada proxy-nya ya, ini DPR-nya. Terus dia membuat ini product backlog, dia yang ngatur-ngatur product backlog, ya bareng sama tim juga lah ya product backlog, tapi dia yang ngurutin ordernya. Terus ada sprint planning di awal ya kan. Terus ini ada beberapa sprint planning kan membawa ini ke sini ya, sprint backlog. Nah, ini kita bawa terus nih during the sprint ini 1 sampai 4 minggu ya. Terus di dalam setiap hari ada namanya daily scrum atau namanya daily stand up meeting lah ya. Biasanya kenapa stand up supaya supaya orang nggak lama-lama ya. Orang orang berdiri kan capek nih. Ya udah 15 menit oke gitu. Jadi nggak boleh duduk. Nah, kemudian nah ini Scrum Master yang memprovide ini biasanya meetingnya. Terus dia juga yang melihat ini ya. Burn down chart. Nanti kita lihat ini apa burn down chart. Nah, ini by the end of the sprint ya, kita sprint review dulu, kita lihat finish work-nya apa, terus kita sprint retrospektif.
Terus dari sini ya udah balik lagi ke sini sprint meeting planning ya. Nah, Scrum Master ini buat apa sih memakai namanya burn down chart ini ya? Ini untuk nge-tracking progress. Ya, contoh seperti ini ya. Nah, misalkan nih ya, ini misalkan nih hari deh ya. Sorry, ini misalkan hari deh. Satu hari. Terus ini ada story point-nya. Story point tuh kayak value dari ini ya, value dari product backlog-nya ya. Misalnya 120 nih. Nah, kita tarik garis dulu. Ini sampai 0 di hari. Ini misalkan sampai 14 lah ya, misalkan 2 minggu nih. 14 hari ya, dari 0 sampai 14 hari kita kasih garis. Ini adalah garis idealnya ya. Garis idealnya itu garis lurus biasanya. Nah, sedangkan pendon chart itu adalah realisasinya gimana. Misalkan nih, hari kedua, hari kedua nih udah 110 yang tersisa sorry poinnya. Berarti hari satu sama hari kedua itu ada 10 value yang udah terdeliver atau udah selesai di develop. Ya, intinya gitu. Nah, kalau kelihatan seperti ini kan kelihatannya seperti kurang ya. Kayak pokoknya area di atas garis yang ideal ini itu behind schedule. Maksudnya hati-hati karena kan yang ideal seperti ini kecepatannya. Nanti kalau ini kecepatannya semakin lambat nih. Kayak mengerjakannya kecepatannya semakin lambat kalau di atas. Tapi kalau di bawah kayak gini, ini kecepatan kalian semakin cepat. Ini bayangkan kalian di hari ini, ya hari sebelumnya, ke hari yang ini. Kalau semakin curam, ini artinya dalam satu hari ini banyak sekali story point yang kalian udah kelarin. Gitu. Ya. Nah, berarti kalau di bawah sini artinya ya harusnya aman gitu ya. Tapi ya perlu hati-hati juga kalau terlalu cepat juga nanti takutnya kayak em, apa ya banyak sekali yang waste ya banyak sekali waktu yang wasteful kalau misalkan terlalu cepat. Jadi harus kira-kira lah ya untuk sprint planning, makanya harus sprint planning ini harus benar-benar paham ya kira-kira perlu story point berapa gitu, segampang apa gitu ya. Terus juga panjang waktu sprintnya sih, tapi meskipun itu nggak bisa di kotak-atik ya panjang sprintnya, cuman di awal-awal aja ya. Oke, ini adalah beberapa tiga pillar of Scrum ya. Pertama transparansi, ya semua orang harus bisa lihat ya, lihat kerjaannya. Pakai tadi ya Kanban board tuh bisa ditaruh, biasanya ditaruh di dinding gitu ya, semua orang bisa lihat. Terus inspection, ini adalah pengawasan dari Scrum Master biasanya ya. Atau mungkin peer review juga bisa. Terus adaptation, ini ya beradaptasi dengan changes yang ada, yang tiba-tiba berubah. Ininya gitu. Terus 5 hal of Scrum. Yang pertama komitmen. Ya, komitmen tuh ya itu tadi ya burn chart mengerjakan sesuai sampai 0 ya, terus setiap sprint. Terus courage keberanian untuk kita apa ya? Kita mungkin kasih unek-unek lah ya di sprint retrospektif. Nggak, jangan sungkan ke Scrum Master kalian ya. Karena tugas dari Scrum Master ya untuk tadi membuka transparansi, membuka kalian untuk lebih berani dan lain sebagainya. Terus fokus ini juga sih, jangan jangan ke distract ya. Ini sih biasanya dibantu oleh Scrum Master. Openness ini ya tadi sama lah seperti courage, lebih ke sprint retrospektif. Respect juga semua orang harus mengobati satu sama lain ya. Nggak ada orang yang lebih besar, nggak ada orang yang lebih kecil, nggak ada yang pangkat yang lebih gede atau lebih kecil. Scrum Master pun juga pangkatnya sama lah kayak development team, cuman dia mungkin lebih lebih di bagian apa ya? Em, supportnya aja deh, support dari belakang yang mempush development team supaya mengerjakan lebih banyak tugas-tugasnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke beberapa project fase ya. Ini udah nggak berkaitan dengan Scrum lagi ya. Ini udah the whole different topics. Nah, di sini tuh gue mau ngasih tahu ke kalian bahwa asumsi kalian udah menjadi project manager ya, sebenarnya di slide ini ya. Dan disclaimer dulu, to be honest, gue belum jadi project manager dan ini ya, gue cuman kasih kalian teorinya aja ya. Gue belum pernah secara hands on ya memakai beberapa beberapa metode-metode di sini. Ya, gue hanya bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang gue bisa pelajarin aja ya. Gue mempelajari ini di Coursera ya. Kalau kalian mau belajar, ada Coursera Google Project Management ya. Google Project Management di Coursera ya teman-teman. Nah, oke, ini beberapa project fase ya. Itu dibagi jadi 4 fase. Yang pertama inisiasi,
terus planning, eksekusi, dan closing. Ya, kita yang pertama dulu, kita ke initiate. Initiate tuh berarti di awal kita tuh harus kasih tahu project kita tuh apa, goal kita apa gitu. Ya intinya seperti itulah ya. Terus planning, planning itu eh kita kayak mempersiapkan budget-budgetnya, di uangnya, terus people-nya ya, timeline-nya seperti apa, dan lain-lain. Terus setelah itu execute, ya kita melakukan development sampai kelar, baru closing. Ya closing ini penting juga, kenapa? Karena di closing kita bisa tahu kalau project ini udah kelar, dan kita bisa celebrate. Dan kita juga bisa retrospektif seperti itu. Oke, kita ke initiate lagi ya. Kita akan coba satu-satu mendalami. Jadi dia di initiate, yang pertama kita harus menentukan project goal dan deliverable dulu. Ya, apa maksudnya? Goal itu lebih ke jangka panjang, visi jangka panjang, sedangkan deliverable itu eh, item-item yang lebih kecilnya. Ya, item-item yang lebih kecilnya mendukung goals. Nah, gimana sih cara membuat goals yang baik itu pakai namanya SMART goals ya. SMART itu ini, specific, measurable, achievable, relevant, dan time based. Spesifik itu harus benar-benar spesifik, nggak boleh apa ya, harus narrow, harus sempit ya, nggak boleh terlalu lebar, karena definisinya akan kemana-mana nanti ya. Karena bingung, kayak definition of done-nya nggak ada gitu. Terus measurable, ya ini harus bisa di measure ya, kayak nggak boleh cuman bilang, oh gua mau websitenya lebih cepat gitu. Nah tapi harus di measure, lebih cepat berapa persen, latency-nya berapa milisecond gitu-gitu ya. Terus achievable, nah ini harus reasonable lah ya, reasonable within a certain time frame. Ya, jangan kayak terlalu terlalu optimis gitu. Misalkan apa ya? Oh, gue mau ke Mars di tahun ini, ya itu nggak achievable, ya itu bukan goal yang bagus. Terus relevan, ya itu harus sesuai dengan long term objektif kalian. Misalkan kalian mau bikin website Instagram gitu ya. Contohnya nggak relevan tuh apa ya? Em, apa ya? Mungkin ya membuat apa ya? Membuat job yang aneh-aneh gitu deh. Pokoknya yang nggak ada kaitannya sama ini gitu, long term objektif. Atau mungkin ada kaitannya tapi kayak masih kurang relevan gitu. Apa ya? Misalkan kalian mau misalkan di early stage of kalian bikin Instagram gitu, tapi kalian udah mikir kayak gue mau bikin konten dari free network gitu ya di berbagai macam dunia gitu. Nah, itu nggak relevan. Meskipun mungkin terkait tapi nggak relevan untuk jangka sekarang ya. Karena kan fokusnya masih mau building something nih, belum memaintain gitu ya. Terus time base ini ya namanya goal harus ada waktunya, nggak boleh nggak ada waktunya, harus ada deadline-nya gitu. Terus ada lagi namanya OKR. OKR ini dipakai Google ya untuk melakukan goal planning gitu. OKR itu shorthand for objective dan key result. Objektif itu kayak goalnya, ya, qualitative statement. Key result itu kuantitatifnya yang bisa di measure. Deliverable-nya lah ya, mirip-mirip seperti goal dan deliverable. Terus ada namanya scope nih. Scope itu em, apa? Mau sebesar apa ya yang kita mau manage gitu. Yang kita mau bangun itu sebesar apa? Ya misalkan kayak kilogram, ya scope kita adalah membuat ini sosial media gitu, bukan membuat yang lain-lain. Ya, mungkin di tahap awal kita nggak mau membuat fitur machine learning recommendation dulu, ya itu adalah scope-nya. Ya, hati-hati namanya scope creep. Scope creep itu kayak kemana-mana ya. Contohnya kayak tadi, kayak misalkan user itu udah langsung kayak, oh gue mau fitur rekomendasi apa, nah itu hati-hati, itu namanya scope creep ya. Dimana kan awalnya kita harus bisa menentukan dulu functionality yang basic itu gimana, baru yang lain-lain tambahan-tambahannya ya. Sukses kriteria itu kita juga harus bisa define eh kita dianggap sukses itu seperti apa gitu ya di awal-awal. Nah, terus berikutnya kita harus membentuk project team ya kan. Namanya project pasti ada timnya. Terus kita juga menganalisis stakeholder. Stakeholder itu berarti orang yang tertarik ke project ini gitu. Kita bisa menggunakan power interest grid ya. Jadi ini grid seperti ini ya.
Ada yang di sini high power high interest. Maksudnya apa? Maksudnya high power ini ya power itu eh, seberapa influence sih orang itu ke project kita gitu. Contoh misalkan developer ya. Developer itu kan sangat high power tuh. Sangat bergantung ke project kita, sangat bisa mengubah project kita gitu. Ya. Kemudian ada namanya high power low interest ya. Oh, sorry, low power ya. Kalau low power itu berarti orang yang mungkin influence-nya nggak terlalu gede di dalam project kita gitu. Ya. Orang yang tidak terlalu eh apa ya? Influential gitu. Secara jabatan sih mungkin kalau high power sama low power nggak, ya mungkin ada korelasinya, tapi nggak selalu semerta-merta orang yang jabatannya lebih tinggi itu high power ya. Siapa tahu orang yang jabatannya lebih tinggi memang harus apa ya? Harus terima aja gitu. Maksudnya nggak bisa terlalu ikut campur ke dalam project gitu lah ya. High power itu berarti orang yang bisa ikut campur dalam project itu. Nah, kalau interest itu lebih ke seberapa ini sih orang itu kayak seberapa buy in ya ke dalam project ini gitu. Seberapa orang berekspektasi di project ini gitu. Nah, contoh apa high power high interest itu ya developer team ya atau scrum team. Kalau high power low interest itu contohnya seperti mungkin government ya. Misalkan kita mau meluncurkan kilogram gitu. Ya, mungkin nanti lewat hosting apa ya, hosting A atau hosting B atau hosting C. Nah, hosting A itu ya punya power yang gede ya, karena kalau servernya dia down ya, ya berarti website kita juga down. Nah, tapi interest dia ke website kita kecil ya. Dia bahkan nggak tahu kita pakai hosting dia tuh untuk kita bikin website apa gitu ya. Nah, kalau low power high interest itu contohnya mungkin seperti apa ya, stakeholder lah ya. Misalkan kita mau bikin sosial media kilogram untuk membantu tim bisnis gitu. Nah, tim bisnis itu adalah ini low power tapi high interest. Ya, dia nggak bisa hands on langsung ya ke project kita karena mungkin dia juga nggak bisa secara teknikal lah ya. Nah, itu untuk low power high interest. Nah, low power low interest itu mungkin lebih ke semua orang-orang yang ada di perusahaan ini ya. Aku mau informasi kalau kita udah meluncurkan sosial media baru kita ya. Intinya gitu. Nah, ini kita harus kelompok-kelompokin nih. Ya, ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa, biar tahu kalau high power high interest itu kita harus sebentar ya. Power interest grid. Nah, ini kalau powernya high sama high kita harus memanage closely ya, harus manage benar-benar di manage. Kalau powernya tinggi tapi interestnya low, kayak contohnya tadi hostinger, terus hostinger, sorry sebut merek ya. Kita mau hosting dan lain sebagainya. em, kita keep satisfied aja ya. Kita bikin mereka kayak apa ya? Kita comply ke mereka gitu. Misalnya pemerintah juga sama ya. Terus interestnya high sama powernya low, itu kita cukup informasikan aja. Kayak misalkan update secara berkala sprintnya gitu ya. Sprint ini ngapain aja gitu. Nah, kalau low power sama low ini cuma monitor aja gitu. Ini ya mau nggak diapa-apain juga is okay gitu ya. Yang penting tiga ini sih sebenarnya. Ya, so that's it untuk stakeholder analysis. Terus ada namanya ya ini ya mau mendefine team roles and responsibility. Ya, kita di awal harus membuat tim, kita harus tahu nih subject matter expertnya apa di dalam tim itu. Ya, kita bisa pakai namanya RACI chart ya. RACI itu adalah responsible, accountable, consulted, sama inform. Jadi setiap tugas ya, setiap tugas ini ada stakeholdernya. Terus siapa sih yang responsible gitu? Responsible itu orang yang benar-benar ngerjain ya kayak developernya. Accountable itu biasanya sih em, orang yang bertanggung jawab gitu. Ya biasanya project ke orang yang accountable dulu, baru accountable delegasi ke orang yang responsible. Terus consulted itu orangnya mungkin bakal mau ditanya-tanya nih terkait misalkan em, apa ya, ini datangnya dari mana gitu. Misalkan em, tugas ini tuh buat apa sih? Apa aslinya itu buat apa? Terus mungkin ini em, butuh orang yang ahli di bidang A gitu. Jadi ini
konsultnya ke orang A itu bisa gitu ya. Terus inform ini ya berarti selain itulah ya. Selain itu diisi I. Selain nggak RAC itu ya semua harus terinformasi karena value tadi ya, value dari Agile kan harus transparan juga. Kemudian project charter, nah ini dokumen yang mendefinisikan project dan goal dan mengoutline apa aja yang harus dibutuhkan untuk mengaccomplish hal tersebut ya. Oh, aku nggak ada contohnya ya. Kalian bisa cari sendiri nanti contoh project charter ya. Terus ada namanya planning. Nah, ini kita bisa membreakdown task dan milestone. Ya, bedanya apa? Task itu tugas-tugas kecil ya, yang kayak ada di product backlog, itu adalah task. Sedangkan milestone itu kayak sebuah batu lompatan ya. Kita dianggap produk kita tuh kayak udah benar-benar bisa dipakai atau very big advancement di produk kita tuh namanya milestone. Contoh misalnya kilogram ya, milestone itu adalah MVP yang pertama ya, minimum viable product, di mana orang bisa login, bisa scrolling, bisa upload gambar dan lain sebagainya. Ya. Terus mungkin ya untuk yang masuk kedua adalah recommendation systemnya. Ya, recommendation misalkan nanti ada recommend suruh follow orang ini, recommend ada explore ya di kilogram dan lain sebagainya gitu. Nah, ya by the way ya kilogram itu gue sering sebut itu adalah project yang sering project yang kita bikin ya dari awal modul web sampai sekarang kita akan pakai terus sampai nanti by the end of nggak tahu ya kapanpun kita akan pakai project yang sama karena project sosial media kayaknya project yang paling seru ya semuanya masuk gitu. Nah, sampai mana tadi ya? Sampai milestone lah ya. Nah, milestone tuh bisa terus-terusan teman-teman ya. Bisa nggak berhenti-henti gitu. Nah, kemudian timeline. Timeline itu ya realistically berapa lama sih produk ini kelar. Terus kita nanti bagi aja satu sprint tuh 2 minggu, berarti ada berapa sprint di dalam the whole project ini gitu. Terus kemudian kita harus juga namanya budgeting ya. Oh ya, operating structure itu seperti ini ya. Memecah-mecah project jadi beberapa fase. Ya ini milestone ya. Terus ini tugas-tugasnya apa aja ya, produk backlognya apa aja, terus ini activity kecil-kecilnya apa ya. Checklistnya apa aja gitu. Oke. Terus berikutnya ada budgeting ya. Kayak kita dikasih kayak budget sekian juta gitu. Nah, sekian juta ini ya bisa nggak kita main-mainin gitu ya. Terus ada lagi namanya procurement. Ya ini terkait budgeting juga. Nah, procurement itu kayak kita mau dapetin misalkan mau dapetin server atau mau dapetin apa? Kalau sekarang cloud computing ya, mau sewa VM instance, sewa EC2 kalau di AWS gitu. Nah, ini harus ada namanya statement of work-nya. Kita mau ngapain aja. Ini contoh statement of work. Ini biasa dikasih ke tim procurement ya atau tim pengadaan. Procurement itu pengadaan itu. Nah, kita kasih tahu judulnya apa, lokasinya apa, deskripsinya apa, tujuan dari project ini apa ya. Baru mungkin nanti bisa dikasih server-servernya sama tim procurement. Dan satu lagi teman-teman ya, ini biasanya sih di company yang udah besar ya. Untuk semua step ini. Kalau kalian mungkin baru mau mulai, ya harusnya sih nggak perlu seribet ini ya. Nggak perlu sampai fase-fase gini, just start gitu. Nggak perlu musingin banyak hal. Terus untuk planning kita juga kasih harus lihat juga tentang resikonya ya. Resiko-resiko apa aja eh yang mungkin akan terjadi. Terus mitigasinya gimana ya. Terus manajemennya gimana ya. Kita bisa pakai namanya ini ya, fishbone diagram. Ya, seperti ini. Ini adalah problemnya dan ini kira-kira apa aja menyebabkan problem ini. Jadi ini adalah resiko-resikonya apa aja. Nah, ini biasanya satu kategori ya. Dibuat seperti ikan nih biar lucu aja sih teman-teman ya. Karena kan ini betulnya kayak kayak tulang ikan dan ini kayak semuanya berakar ke problem yang sama itu. Jadi ini resiko-resikonya gimana gitu ya. Kemudian communication plan. Nah, ini contohnya kayak ini ya. Ini berangkat dari sini ya. Kita kan kasih stakeholder analysis. Terus kita kasih tahu nih, kok kasih tahu, kita analisis satu stakeholder kira-kira tuh gimana sih mau komunikasinya, frekuensinya mau berapa lama gitu, mau pakai apa metode komunikasinya gitu, ya. Terus, nah ini baru documentation, project plan. Ya nggak ada template-nya sih ya, cuma mungkin isinya ini aja gitu.
Setelah itu baru kita eksekusi. Ya, kita harus tracking, measuring project progress, project status report ya. Ini pakai sprint review ya kan. Terus ini pakai burn down chart kayak tadi yang kita lihat. Terus ini baru memanage risk dan dependensinya. Kita pakai namanya ROAM analysis. ROAM itu ini, resolve, own, accepted, mitigated. Jadi ROAM analysis itu ada beberapa resiko ya, list of resiko. Nah, resiko yang pertama itu apa statusnya? Ada yang resolve, ada own, accepted, mitigated. Resolve itu berarti udah resikonya udah kelar. Ya, contohnya bug fix in the software. Sedangkan own itu adalah resiko yang di assign ke orang gitu. Kayak tugasin dong ini satu orang ini untuk nyelesain resiko yang ini. Ya, contohnya misalkan dari manajemen dari user ya, misalkan minta project manager untuk menghandle komplain dari klien. Yaitu own by project manager. Accepted itu diterima ya, kayak diterima itu maksudnya ya ya udah di acknowledge aja kalau kita punya resiko itu, tapi nggak usah ada action tambahan ya, karena kita tahu kalau itu is not visible ya, itu nggak mungkin dalam waktu yang cepat ini untuk diselesaikan. Contoh seperti ini, misalkan ada data yang nggak konsisten nih ya, jadi itu adalah resiko lah ya. Misalkan kalian memiliki data center di berbagai kota ya, ini pasti ada resiko data inkonsistensi ya. Misalkan di sini gagal gitu. Nah, ini kita juga harus bisa menerimanya. Misalkan networknya gagal, pasti harus diterima mau nggak mau ya. Kita nggak bisa nggak nerima ada kegagalan network, karena network itu kan juga hardware ya. Pastilah bisa gagal. Mau force major, mau apa, pasti bisa gagal gitu. Nah, itu accepted. Mitigated itu adalah um, ya ini risk yang mau ditangani gitu ya. Contohnya seperti mengimplement security measures to reduce data breach risiko. Jadi gimana caranya supaya resiko data breach dikurangin ya. Nah, itu kita pikirin bareng-bareng di mitigated ini. Ya. So itu untuk RAM analysis, dengan adanya seperti ini kita bisa tahu ya, kita fokusnya bisa ke mitigated doang gitu ya. Own itu kita bisa kayak mungkin follow up lagi ke orang yang punya itu ya. Terus communicating issue to stakeholder seperti escalating issue. Contoh seperti tadi saat sprint ada yang mungkin balasnya lama ya, atau mungkin delivery-nya lama, jadi kita bisa langsung eskalasi ke atasannya mereka. Terus quality management ya, ini ada berbagai macam ya, ada quality standard, planning, assurance, control. Quality standard itu di awal-awal kita harus kasih tahu standarnya harus gimana ya. SLA-nya berapa? SLA itu service level agreement, berapa millisecond sih untuk memproses ini gitu. Terus planning, gimana caranya kita mengenhance ini, gimana cara kita menurunkan SLA-nya. Terus gimana caranya kita memastikan bahwa SLA-nya terpenuhi ya. Terus yang terakhir gimana caranya ini bisa terpenuhi uh, dengan berkepanjangan gitu dan seterusnya. Terus continuous improvement ini maksudnya adalah ketika project kita kelar, kita tetap bertanggung jawab sih sebenarnya ke project itu, dan kita harus terus-terusan mengimprove ya. Mungkin meskipun nggak ada di product backlog, tapi mungkin kita bisa kasih masukan ya ke product owner kita bahwa oh gue mau ini loh gitu. Kan product owner kan nggak tahu ya, maksudnya dia kan nggak tahu dari sisi teknikal seperti apa gitu. Jadi kita bisa secara inisiatif kasih improvement ke product owner. Terakhir retrospektif itu ya sama lah ya kayak sprint retrospektif. Terus project closer ini ya, ini hal yang patut diapresiasi ya ketika kalian udah selesai. Ya biasanya sih ada kayak retrospektif lagi pasti ada, dan mungkin ada next itemnya kita mau project apa lagi. Mungkin seperti itu untuk project closure. Dan kita bisa di-assign ke project yang lain setelah itu ya. Oke, that's it untuk project fase ya. Banyak juga ternyata. Terus project role ini mirip seperti Scrum role tadi, tapi ini lebih luas ya point of view-nya. Pertama ada sponsor, ini untuk accountable for the project dan memastikan project itu deliver agreed upon business benefit. Contohnya director of product. Biasanya ini tingkatnya yang lebih tinggi ya, direktur. Team member itu ya kayak developernya tadi ya. Customer itu adalah user yang pakai website kita atau software kita atau produk kita apapun.
Stakeholder itu adalah orang yang involved di any project ya. Jadi semua ini adalah stakeholder sebenarnya. Ya. Terus kemudian project manager itu ya sama kayak Scrum Master ya tadi ya. Kemudian ini step-step untuk menginisiasikan software vendor. Nah, ini very very optional teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau mengambil vendor ya, software vendor dari luar, mau masuk ke perusahaan kalian, ada beberapa step nih yang mungkin kalian bisa terapkan gitu. Ya, ini baik di startup, baik di perusahaan gede, harusnya sama sih, mirip-mirip ya. Yang pertama ada namanya request for proposal. Jadi misalkan nih ya, misalkan website kita Kilogram, dia membutuhkan vendor machine learning engineer untuk membuat recommendation system gitu. Nah, kita bikin namanya dokumen ini, RFP, request for proposal, ya. Kita email-emailin ke beberapa vendor yang mungkin kita udah tertarik. Ya, nanti mereka akan membalas, ya, mereka mungkin kasih suggested product dari mereka, kira-kira gitu. Terus setelah kita milih ya, kira-kira vendor apa aja yang oke, misalkan ada 4 lah ya, atau 3 kandidat. Nah, kita akan membuat namanya NDA, Non-Disclosure Agreement. Jadi itu kayak legal contract ya, di awal-awal banget. Terus memastikan bahwa nggak boleh ada, nggak boleh nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C gitu ya. Ya intinya misalkan even ada data-data yang penting ya, nggak boleh diekspos sama si vendornya. Jadi misalkan di sini ada user email, user password, terus ada beberapa vendor ya. Nah ini pastikan vendornya itu nggak nakal ya, nggak menyebarkan data-data yang ada di sini gitu. Terus setelah itu si vendor bisa mencoba melakukan development ya, development terkait RFP kita. Ya setelah jadi ada namanya proof of concept. Jadi si vendor ini nggak cuma ngomong doang bahwa dia bilang gua bisa ya di RFP kan dia bilang oh gua bisa nih gitu. Nggak cuma ngomong doang tapi dia bisa buktikan bahwa ternyata bisa loh gitu. Melakukan machine recommendation di kilogram gitu. Itu namanya POC report ya. Kemudian kalau sudah oke ya kita milih lagi nih kira-kira performance apa aja yang udah oke. Terus kita bikin kontrak gitu ya. Ini opsional sebenarnya ya. Kita bikin kontrak ini baru yang agreement yang kuat secara hukum gitu ya. Atau two or more parties. Jadi misalkan ada yang pihak ke satu, pihak kedua, misalkan ada yang bermasalah, ya udah bisa dibawa ke hukum gitu ya, ke pengadilan. Nah, sedangkan biasanya kontrak ini lama teman-teman ya terbitnya. Kadang kita mau eh, project kita untuk jalan lebih cepat ya. Karena kalau nggak ada kontrak biasanya sih nggak belum mulai gitu ya. Nah, makanya di sini ada namanya letter of intent atau LOI. Itu biasanya untuk pengganti kontrak sementara. Ya, ini tidak terikat secara hukum ya, kurang kurang kuat secara hukum secara LOI ini, tapi ya kurang lebih sama isinya seperti kontrak gitu ya. Jadi kontrak tuh ya isinya ini sih banyak sih, misalkan berisi NDA tadi ya, terus berisi juga misalkan nggak deliver dalam waktu yang berapa lama akan didenda berapa, ya intinya banyak deh seperti itu. Ya, so itu teman-teman video kali ini ya sangat panjang ya. Gua udah capek ngomong sebenarnya. Nah, tapi ini menurut gua sangat penting ya teman-teman untuk mengetahui semua hal ini. Apalagi kalau kalian nanti masuk sebagai product owner atau project manager di perusahaan yang besar gitu. So kita udah belajar tentang agile, scrum, terus project management seperti apa, dan yang terakhir gimana cara kita mengintegrasi software vendor gitu. Dan ini biasanya sih spesifik ya untuk software aja gitu. Gua nggak tahu kalau yang lain seperti apa ya. Dan ini sebenarnya opsional juga teman-teman ya, karena ya mungkin sedikit lah ya kalian bagi kalian yang mungkin mau pakai vendor ya, mungkin bisa ngurus sendiri ya, ya sebenarnya it's okay gitu. So itu aja teman-teman, semoga bermanfaat ya untuk video kali ini. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa melakukan donasi melalui link Saweria yang ada di deskripsi di bawah. Thank you guys, see you again di next video. Bye.